Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari negara kita Indonesia yang kini disebut telah masuk dalam daftar 5 negara macan Asia versi IMF bos, alias International Monetary Fund atau Lembaga Dana Moneter Internasional. Nah, lantas apakah maksudnya kita Indonesia masuk dalam daftar 5 negara macan Asia versi IMF ini? Setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang cukup panas. Kawasan Asia Timur kini sepertinya benar-benar bakal semakin tegang bos. Pasalnya, setelah China terus mengintimidasi Taiwan, sampai negara kita Indonesia kini pun juga telah mempersiapkan rencana darurat Taiwan. Ketegangan pun kini malah nambah lagi dari Korea Selatan yang baru-baru ini tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah kapal Korea Utara bos. Nah pertanyaannya, lantas mengapakah tiba-tiba Korea Selatan melepaskan tembakan ke arah kapal Korea Utara? Dan bagaimanakah kronologisnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang tak kalah mantap juga datang dari tetangga Pinoy kita yaitu Filipina, yang ternyata baru-baru ini kedatangan 2 kapal serang cepat rudal dari negara wahyu di Israel. Nah, lantas untuk apakah 2 kapal perang itu datang Filipina? Apakah untuk menggeber China? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari negara kita Indonesia yang kini disebut masuk dalam daftar 5 negara macan Asia versi IMF bos. Nah, lantas apa maksudnya nih bos macan Asia versi IMF? Jadi kalau udah ada kata IMF ini biasanya lebih mengarah pada sektor kekuatan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara, bukannya kekuatan militer. Oke, admin kutip dari CNBC Indonesia. Baru-baru ini Dana Moneter Internasional atau IMF telah merevisi pertumbuhan sejumlah negara. Dan disebutkan ada 5 negara emerging market Asia yang diperkirakan mampu tumbuh 5% atau di atas 5% pada tahun 2023 ini bos. Di mana dalam laporan World Economic Outlook 2023 edisi April A Rock Recovery, IMF pun merevisi naik ke atas sejumlah negara Asia. Di antaranya adalah Filipina, China, hingga negara kita Indonesia bos. Artinya negara kita Indonesia pun termasuk dalam 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di wilayah Asia. Nah, di antara negara emerging market Asia, pertumbuhan tertinggi diperkirakan akan dicetak oleh Filipina. Dan kemudian disusul India, Vietnam, China, dan terakhir adalah negara kita Indonesia bos. Seperti yang kalian lihat pada tabel berikut menurut IMF. Dan perlu dicatat, peringkat ini pun dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya bos. Yaitu seberapa besar suatu negara mampu meningkatkan pertumbuhan negaranya yang biasanya dinilai dari peningkatan pendapatan nasional, peningkatan pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada pengangguran, serta penurunan tingkat kemiskinan. Dan negara kita Indonesia ada di urutan kelima dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5%. Mantap jos. Mari kita doakan semoga negara kita dapat terus tumbuh melampaui negara-negara lain di dunia ya bos. Amin. Oke, kemudian berita kedua yang cukup panas datang dari militer Korea Selatan yang tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah kapal Korea Utara. Namun bukannya tanpa alasan bos. Hal ini pun sampai dilakukan oleh Korea Selatan karena kapal Korea Utara tiba-tiba masuk melintasi perbatasan laut Korea Selatan. Dan hal ini pun baru terjadi tanggal 15 April 2023 kemarin. Cukup panas nih bos. Di saat China sedang panas-panasnya dengan Taiwan, kapal Korea Utara malah mau ikut ngegas juga nih. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Peristiwa ini pun terjadi sehari setelah insiden terbaru soal uji coba rudal Korea Utara. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JCS mengatakan bahwa pihaknya telah melepaskan tembakan peringatan dan menyiarkan peringatan untuk mengusir kapal patroli Korea Utara. Pasalnya, kapal patroli Korea Utara itu pun dianggap melanggar garis batas utara atau NLL yang merupakan batas laut de facto kedua negara.
Ia mengatakan bahwa militer kami secara tegas mempertahankan posisi pertempuran sembari memantau pergerakan musuh sebagai persiapan untuk potensi provokasi terkait pelanggaran NLL oleh kapal patroli Korea Utara. Nah, artinya pada saat itu kapal militer Korea Selatan sudah memasang posisi siaga tempur nih bos untuk melawan kapal Korea Utara. Pasalnya perlu kalian ketahui, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada minggu ini pun telah memerintahkan penguatan pencegahan perang dengan cara yang lebih praktis dan ofensif untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai gerakan agresi oleh Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Nah, sepertinya udah ada yang mulai mancing-mancing emosi nih bos. Asia Timur pun kini sepertinya bakal benar-benar semakin panas. Oke, kemudian berita ketiga datang dari tetangga kita Filipina yang baru-baru ini kedatangan 2 buah kapal perang dari negara Israel. Admin kutip dari Airspace Review, negara Wahyu di Israel pun baru-baru ini diketahui telah mengirimkan 2 kapal serang cepat rudal Saldak MK5 ke Filipina dan telah tiba pada tanggal 11 April 2023 kemarin bos. Pengiriman 2 buah kapal serang cepat rudal ini pun adalah bagian dari pembelian kapal perang oleh Filipina dari negara Israel dan merupakan kapal jenis Fighter M, yaitu Fast Attack Interdiction Missile yang ketiga dan keempat dari 9 unit untuk Angkatan Laut Filipina. Kapal Fighter M ini pun kabarnya bakal digunakan oleh Angkatan Laut Filipina untuk mengamankan titik-titik jalur perairan sempit vital, jalur komunikasi laut utama, dan wilayah pesisir negara. Kapal rudal ini pun terbuat dari aluminium, ringan, dan cepat dengan kapasitas muatan lebih tinggi serta manuver yang gesit bos. Panjangnya pun cuma 32,6 meter, lebar 6,2 meter dan draft 1,25 meter. Dan bobot perpindahannya sekitar 95 ton, serta kapal ini hanya dapat diawaki oleh 12 personel. Kecepatan maksimalnya pun dapat mencapai 40 knot atau sekitar 74 km per jam. Dan bukan kaleng-kaleng bos, kapal ini pun cukup canggih. Dilengkapi dengan radar navigasi permukaan X-band Furuno Navnet 3D dan sistem pelacakan elektrooptik Rafael Top Light. Dan untuk senjata penggebuknya, kapal ini pun dilengkapi dengan peluncur rudal Rafael Typhoon MLS Unloss untuk 8 rudal permukaan ke permukaan Spike and Loss. Kemudian kapal perang ini pun juga dilengkapi dengan autocannon MK44 Bassmaster 2 dan 2 senapan berat M2HB Browning 12,7 mm yang dipasang dengan sistem RCWS atau Remote Control Weapon System. Artinya bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, cukup mantap nih bos. Kecil-kecil tapi cabai rawit, mampu membawa 8 rudal permukaan ke permukaan. Bukan kaleng-kaleng. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.